kelihatan ya. Yang selanjutnya ini kelainan endokrin paling banyak nomor 2 ditemukan di populasi. Tapi ya sebanyak-banyaknya nomor 2 ini jaraknya relatif jauh ya, yaitu tentang tiroid ya. Itu sama DM masih inilah bumi langit gitu. Masih jauh banget. Susah, bukan susah ya, ya nggak gampang lah dapatkan pasien dengan kelainan DM kalau nggak di center pusat-pusat layanan kesehatan tersier. Misal di apa namanya rumah sakit tipe C gitu biasanya dirujuk karena eh, daripada nggak nututin mending dirujuk aja biasanya. Selain pemerintah begitu ya supaya nggak beda sama DM. Kalau DM bahkan di level puskesmas saja banyak gitu ya. Jadi kalau mau melakukan penelitian ini tentang tiroid tentu dipertimbangkan. Tapi apa tetap mungkin ya penelitian tentang tiroid dengan jumlah pasien yang sedikit? Mungkin saja, bisa mudah. Eh, Kalau ngambilnya di pusat tersier tadi sudah terkondisikan gitu ya. Saya pengalaman ya waktu spesialis satu itu saya penelitian tentang talasemia. Talasemia bukan yang mayor lagi, yang trait, yang bibit talasemia itu kan susah nemukan di populasi. Tapi saya akali kan ada komunitas-komunitas talasemia. Ketika melakukan pertemuan, saya ambil sampelnya, kan lebih gampang. Gitu. Ketika yang datang anaknya talasemia mayor, yang punya bibit orang tuanya kan tinggal apa, KIE orang tuanya, apa namanya, motivasi orang tuanya. Pemeriksaan talasemia gratis untuk orang tua anak, anaknya nggak diperiksa tapi kan yang mau penelitian orang tuanya. Caranya gitu. Ya kalau nyari di populasi ya sampai muntah darah. Berapa puluh ribu, ratus ribu. Sama ya, kalau tiroid Anda cari di penelitian di rumah sakit UNER gitu ya setengah mati. Tapi kalau Anda carinya di rumah sakit Sutomo, itu ya itu lebih gampang. Tapi tentu ada birokrasinya ya, di mana-mana center kalau terlalu besar itu birokrasinya ribetnya setengah mati. Oke, ya jadi dua ini akan saya bagi dua tentang tiroid. Karena memang relatif banyak yang banyak di laboratorium itu selain endokrin adalah DM, yang kedua tiroid. Tapi sebanyak-banyaknya tiroid itu sama pemeriksaan HbA1c aja masih banyakkan HbA1c itu menurut saya. Jadi jangan bandingkan sama glukosanya ya. Kalau glukose itu sudah itu the best, nomor satu terbanyak di semua tipe layanan laboratorium. Mau mandiri, rumah sakit, klinik itu terbanyak. Oke. Nah ini kalau ada yang mau menanyakan reference apa bacaan gitu ya. Ini kalau Anda pinter-pinter cari yang nggak terbaru, itu rasanya di internet juga bisa di-download. Ya, kalau mau bacaan. Ini PR saya untuk saya dan teman-teman buat apa modul atau buku ajar yang bahasa Indonesia. Jujur saya belum buat. Saya selesaikan dulu S3, katanya rektorat. Dok, selesaiin dulu S3 baru buat buku katanya gitu. Oh, oke oke. Kalau buat buku sebelum S3 ada sesuatu nanti. Kalau ya di mana-mana ada politik lah ya. Jangan membuat manuver sebelum S3 bermasalah nanti. Ya di mana-mana ya. Jadi nanti ya, ya sementara masih banyak yang bahasa ini merupakan apa ya textbook di dunia laboratorium yang legendaris gitu ya. Istilahnya kitab sucinya gitu ya. Kalau di kimia klinik itu Bishop, itu Michael L. Bishop sama Henry itu yang sering. Kalau Anda lebih baca yang lain juga boleh ya. Masih banyak. Misalnya Teach itu juga dia sering sharing di forum-forum internasional. Oke. Kalau mau baca-baca boleh. Dua ini yang utama ya. Topik kita pagi ini tentang ya masih eh saya sampaikan tentang kinerja dari kalian beberapa patofisiologi bagaimana penyakit tiroid itu bisa muncul. Untuk nanti pertemuan kedua baru fokus ke pemeriksaannya. Ya kayak DM kemarin ya. Ya sebagai gambaran eh dibandingkan laki-laki,
wanita ini lebih banyak menderita gangguan tiroid ya, dibandingkan laki-laki loh ya. Nggak tahu kenapa, saya juga lebih sering kalau di layanan itu lebih banyak wanita. Oke, usia juga berpengaruh. eh, Makin lama, makin lanjut usia, resiko terjadi gangguan tiroid lebih besar. Di mana kalau udah lebih dari 70 tahun, kemungkinannya itu lebih besar 40 apa? Kemungkinan 43% dibandingkan usia muda. Ada yang suka ini begadangan di sini? Ini pengalaman pribadi ya, belum belum studi epidemiologis ya, belum studi penelitian. Kalau Anda suka begadangan, mohon dipertimbangkan apa ya, jangan terlalu sering ya. Ya benar kata Haji Roma Irama itu yang kalau jangan begadang kalau nggak ada perlunya itu ya. Pengalaman saya dari beberapa ini pasien yang terkena hipertiroid, gangguan tiroid lah ya, bisa hiper, bisa hipo, ya kebanyakan hiper. Kalau udah dewasa itu eh, biasanya yang laki-laki terutama itu karena ada kebiasaan begadangnya lebih banyak gitu. Pasien saya yang lama waktu saya masih praktek itu ada yang apa ya, ustadz gitu, kiai, santri atau kiai gitu yang rajin ini malamnya itu sering bangun malah hipertoid. Yang kedua programmer yang di rumah sakit UNER itu programmer tahu ya yang suka buat program itu. Mereka Dok, begadang dan mohon izin dok, ya mohon kita udah dibuatkan ini breakout room-nya dok, mungkin kita masuk ke ini breakout room-nya kita aja soalnya banyak